Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa. Kenalin, aku Mujiati. Di sini aku bakal nemenin teman-teman selama Ramadan dalam segmen Ngobrol Bareng Gen Z. Sebelumnya kita berdua mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa di hari pertamanya ini lancar dan juga berkah ya. Amin. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin nih, segmen Ngobrol Bareng Gen Z ini bakal hadir setiap hari di bulan Ramadan pada pukul 15.30 WITA. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena tentunya di segmen ini bakal banyak banget tema seru dan menarik yang akan menemani teman-teman berbuka puasa. Oke, hari ini kita bakal bahas tema seru banget nih Kak, yang tentunya masih anget banget guys temanya. Karena baru Apa itu? hari pertama bulan Ramadan ya kan. Benar. Jadi temanya masih anget banget, yaitu tentang emang boleh ibadah di bulan Ramadan gitu-gitu aja? Nah, boleh nggak kamu, Ji? Boleh nggak ya? Aduh, Karena kan bulan Ramadan tuh bulan yang sangat spesial banget ya Kak. benar. Bahkan bulan Ramadan tuh ada malam spesialnya juga gitu. Nah, spesial apa sih menurut Kamita di bulan Ramadan itu? Oke, kalau menurut Mita pribadi nih ya, Ji, bulan Ramadan itu kalau bisa dibikin singkatannya BBB. Wah, 3B guys. Oke. Apa tuh Kak BBB? Jadi BBB itu boleh ikutin gerakan aku ya. Bukan Bukan bulan bulan biasa. biasa. Oke, jadi Ramadan itu bukan bulan biasa kamu, Ji. Dia bulan yang istimewa banget gitu. Jadi kalau udah bulannya istimewa ya teman-teman, nggak mungkin dong kita ibadahnya gitu-gitu aja gitu. ya. Ingat ya, Ramadan tuh ada 3B. Benar. Bukan bulan biasa. Jadi ibadahnya juga nggak boleh biasa-biasa Benar. aja ya Kak Mita ya. Benar banget, makanya kenapa kita perlu mempersiapkan. Nah mungkin karena ini masih hari pertama Ramadan gitu ya Kak. Boleh nih Kak, kalau dari Kak Mita nih biasanya mempersiapin apa sih untuk bulan Ramadan? Walaupun ini udah berjalan ya Ramadannya, tapi siapa tahu nanti nonton buat Ramadan kedepannya lagi ya Kak. Bisa. Oke. Tips dari Kak Mita nih sebenarnya apa sih yang harusnya kita persiapkan sebelum masuk di bulan Ramadan? Oke, jadi gini, Amuji dan teman-teman ya yang nonton hari ini, dalam mempersiapkan bulan Ramadan ya, kalau dari Mita pribadi itu ada beberapa hal nih Kamuji yang harus kita persiapin banget. Kurang lebih ada 6 lah gitu. Banyak nih guys, tolong dicatat. Banyak nih, oke. Yang pertama itu adalah mental kita. Ya, mental. Oke. Kenapa? Karena Ramadan dengan bulan-bulan yang lain tuh beda banget gitu Kamuji. Iya, Jadi benar-benar. daily-nya juga beda karena kita sambil puasa gitu kan. Mungkin pas lapar, emosi Mm-mm. kita nggak stabil segala macem. Jadi kita perlu menyiapkan mental dan kedekatan juga sama Allah gitu Iya, Kamuji, supaya benar. nggak kaget gitu pas Ramadannya. Nah, untuk yang kedua adalah persiapan ilmu. Oke, karena tadi ya Ramadan itu bukan bulan biasa teman-teman, jadi kita perlu persiapan nih pengetahuan gitu loh Kamuji tentang gimana fikih puasa, apa aja yang membatalkan puasa, nelen ludah tuh batal nggak ya kan, Iya, banyak tuh iya, yang bertanya-tanya gitu ya. Belajar guys, Iya, sekarang harus aku mau belajar nih, kita nggak tipsnya. nge-spill di sini ya, belajar Benar, sendiri. jadi kita harus mempelajari itu. Terus Oke, mungkin oke. belajar tentang waktu-waktu mustajab, waktu Ramadan segala macam gitu ya, supaya ya tadi gitu kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Benar. Yang ketiga nih teman-teman dan Kamuji, yaitu persiapan fisik. Oke, berarti harus olahraga tiap hari gitu Kak? Nggak Atau gitu gimana juga, nih? gitu juga. Jadi gini, kan kita selama bulan-bulan sebelum Ramadan gitu ya teman-teman, kita itu kadang nggak biasa berpuasa, ya kan? Jadi kita kadang puasanya itu pas mulai Ramadan gitu. Padahal nih ya Rasulullah itu mencontohkan justru jauh sebelum Ramadan itu kita udah harus melatih fisik kita untuk terbiasa berpuasa. Itu dijelasin nih Kamuji di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini tuh hadis riwayat Bukhari nomor 1833. Oke, jadi dikatakan Aisyah itu berkata kalau dia itu nggak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saking spesialnya lagi ya, nih, Kak. Aisyah itu nggak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih sering dibanding bulan Sya'ban atau bulan sebelum bulan Ramadan. Ya buat latihan tadi itu Kamuji, supaya fisiknya kita itu terbiasa. Oke. Terus yang keempat, siapin apa? Harta. Untuk Bersedekah dan Sedekah. berzakat Iya, teman-teman. benar, Karena benar. di bulan Ramadan kan ada zakat wajib ya, yaitu zakat fitrah gitu yang harus kita tunaikan. Nah itu kan perlu harta, perlu uang gitu ya untuk bisa kita tunaikan. Terus yang kelima nih, teman-teman adalah lingkungan. Kamuji, lingkungan yang proper, yang mendukung gitu ya. Jangan sampai kita
udah persiapan 1 sampai 4 tadi gitu, gitu yang ya. kelima tiba-tiba kita dapat Lingkungannya lingkungannya nggak yang nggak mendukung gitu ya, mendukung Kak, gitu ya untuk beribadah dan memaksimalkan yang lain. Nah, yang keenam, bikin target Ramadan biar ibadahnya terarah. Biar makin seru gitu ya, Kak ya. Benar. Jadi itu sih kalau dari Mita. Kamu Ji mungkin ada tips lain? Kalau aku tipsnya sudah diwakilkan oleh Kak Mita ya, guys. Masya Allah. Udah lengkap banget nih, udah 6 gitu tipsnya, kurang banyak apa gitu. Tapi tadi Kak Mita sempet spill tentang target ya, teman-teman. Nah, kalau dari Kak Mita sendiri nih, target Ramadan di tahun ini apa nih, Kak? Aduh, Boleh sebenarnya ini dong bagiin ke rahasia teman-teman sih. biar terinspirasi gitu, Kak. Oke deh, karena khusus di sini aja ya kita sharingnya, jadi ya udah kita buka saja apa target Ramadan saya tahun Silakan, ini. Kak. Jadi target Ramadan Mita tahun ini tuh ada 2. Oke, apa tuh, Kak? Yang pertama, tilawah Al-Quran, dan yang kedua adalah perbanyak sedekah. Karena tahun lalu karena belum kerja ya, Oh iya. tahun lalu belum kerja tahun lalu guys, belum jadi kerja. kayak belum bisa untuk memaksimalkan sedekah dengan harta sendiri gitu ya. Oke. Tahun ini Bismillah diikhtiarkan. Oke, alhamdulillah tahun ini diikhtiarkan karena udah bekerja Kak Mitanya ya. Kita doakan Oke. semoga rezeki kita semua makin lancar gitu ya, Amin Kak. ya Allah. Amin. Nah, Kak, kadang kan kita nih pas Ramadan banyak banget ya target-targetnya, tapi ternyata nggak bisa istiqomah nih sama target-target yang udah kita buat. Nah, kira-kira kalau dari Kak Mita ada tipsnya sih gimana biar kita itu bisa istiqomah atau ngejalanin target-target kita itu? Oke, ini berarti tips supaya istiqomah menjalankan target Ramadan. Bener banget, Kak. Oke, jadi kalau dari aku pribadi sebenarnya cuma 1. Oke, kamu Ji pernah baca buku Atomic Habit nggak? Kayaknya ngebaca tapi rangkumannya aja ya, Oke, Kak, oke. dan sering-sering aja Siap, sih, siap, tapi siap. kalau ngebaca langsungnya belum. Oke, ini bakalan berhubungan ya teman-teman, karena kebetulan aku juga baca buku itu, Atomic Habit. Jadi di buku itu tuh kamu Ji ya, dijelasin kalau kita itu cenderung ya, otak manusia itu cenderung cepet capek sama hal-hal yang sifatnya besar. Jadi kalau kita mau bikin perubahan teman-teman, kita perlu untuk membuatnya menjadi atom-atom kecil atau pecahan-pecahan kecil gitu kamu Ji. paham, Contoh deh, paham. misalkan nih sekarang kita bikin targetan tadi ya, kalau Mita bikin targetan mau hatam tilawahnya 1 juz selama Ramadan, 1 kali hatam Satu kali selama hatam Ramadan gitu ya, gitu ya, selama Ramadan. 30 juz gitu. Berarti kan kalau misalkan kita ngaji sehari minimal 1 juz gitu ya, supaya memenuhi target 30 hari itu ya 30 juz gitu. Cuman caranya nih teman-teman yang bisa kita akalin supaya Gimana kita nih bisa caranya? tetap memaksimalkan itu gitu. Kalau kita sekali duduk langsung 1 juz, capek nggak? Capek banget. Walaupun Ngos-ngosan, rasanya cuy. kalau kita lagi scroll sosmed tuh kayak lancar gitu Lancar ya, kayaknya jaya, kita nggak kalau akan baca pernah Quran capek ya. beda Kayak cerita. bangun tidur, lihat HP ya kan, nanti makan sambil lihat HP. Bener. Jangan-jangan ada yang kebiasaan di WC bawa HP. Dan banyak lagi gitu. Kayaknya kita nggak pernah capek gitu ya kalau misalnya scroll sosial media, tapi beda ketika kita membaca Quran. Kadang baca selembar aja mata udah pedes gitu kan, apalagi tiba-tiba di Ramadan kita ngegas 1 1 juz juz sekali sekali duduk. duduk. Aduh, capek. Terus kalau dari Kamila gimana nih tipsnya, Kak, biar Oke, nggak jadi cepet capek? biar nggak cepet capek gitu ya, jangan langsung 1 juz sekali duduk kamu Ji. Tapi kita akalin teman-teman. Misalkan nih di setiap ba'da sholat wajib misalkan gitu ya, kan udah 5 kali tuh ya, dari subuh sampai isya. Kita akalin aja gitu, dalam 1 kali selesai sholat itu kita baca 2 lembar. Iya, karena Ntar sholat zuhur kan 2 5 lembar. kali sehari. Jadi kalau dua lembar 1 juz ya. Benar, 10 lembar Oh, udah iya, 1 iya, juz gitu bener, kamu Ji. Dan bener. gak bakal kerasa gitu, karena kita udah kayak ringan aja gitu caranya. Bener sih, bener banget ya. Nggak langsung gede duduk 1 juz kan Iya. kayak udah capek banget kita. Capek banget rasanya ya. Benar. Bener gitu. banget. Oh sama ya, apalagi untuk kita yang cewek-cewek ini kan kita punya Oh, hari-hari iya. spesial ya Kak Mita. Bener, nggak bisa, kadang nggak bisa full 1 bulan itu Iya, bener, puasa dan memaksimalkan ibadah. Bisa juga dicoba mungkin 3 Setiap lembar badan sholat gitu ya, 3 lembar atau 4 atau lembar 4 lembar gitu ya, supaya supaya bisa supaya terkejar. targetnya tetap bisa tercapai gitu. Benar sekali. Gitu guys ya target-targetnya. Kalau aku sih biasa tuh suka buat ini loh, apa tuh? list-listan agenda Ramadan. Planner. Iya gitu, Iya, kayak lagi tren kita sekarang kayak ibaratnya kalau SD tuh absen ya nggak sih, absen. Jadi kita absen nih amalan-amalan ibadah harian kita gitu. Jadi teman-teman bisa nih buat lewat Word gitu ya, Excel Canva. ataupun Canva. Sekarang udah lebih imut-imut. Bisa dibikin Jadi kayak teman-teman bisa, unyu-unyu. iya, bisa lebih unyu-unyu gitu. Jadi tinggal teman-teman tulis aja gitu ya, mau ngapain nih agenda Ramadannya, hariannya gitu, mau olahraga, target baca buku, Iya, atau benar. mau
target bagi-bagi takjil, target sedekah, bisa juga gitu ya. Jadi nanti setiap selesai melaksanain tuh dicentang gitu. Centang-centang. Karena ternyata ya guys, Apa tuh? kalau kita berhasil ngecentang sesuatu yang sudah kita capai, itu tuh kayak ada rasa bangga, kebahagiaan tersendiri nggak sih kak? Kepuasan gitu Iya, karena kepuasan, berhasil karena gitu. berhasil gitu. Apalagi kalau sehari centangnya full ya, jadi kayak Oh, besok harus lebih makin semangat lagi baik ya nggak lagi sih? gitu. Iya benar. Itu sih kadang yang buat aku tuh makin kayak ya udah bisa konsisten gitu, karena kalau kita hanya di kepala aja nih, aku biasanya kalau hanya di pikiran aja, yaudah aku hari ini mau ngapain gitu tanpa aku tulis, itu biasanya aku tuh gampang banget buat ngelupain atau Benar. ah yaudah deh gitu. Tapi ketika ditulis tuh ibaratnya kita punya surat kesepakatan sama diri kita, jadinya kayak bahasanya ini udah kesepakatan nih ya, udah bertanda tangan di bawah materai. benar. Kalau perlu teman-teman di agenda Ramadan tuh kasih materai 10.000 tanda tangan gitu ya. Kalau targetnya nggak kecapai, kasih hukuman buat diri janji sendiri. sama diri sendiri. Iya benar. benar banget, soalnya kadang apalagi bisa juga kalau berhasil kasih reward ya buat diri kita gitu. Jadi banyak lah intinya cara-cara yang buat kita itu ibadahnya bisa makin istiqomah lah pastinya gitu. Tapi Apa nih? karena biasanya nih gini nih, saking spesial bulan Ramadan, kadang kita tuh suka kayak pengen jor-joran dalam ibadah gitu Kak Mita. Kayak pas bulan awal Ramadan tuh kan ngegas banget gitu ya, nanti pertengahan udah mulai Ya ada sepi ya. sepi udah nggak ya semangat sih, lagi. pas akhir-akhir rame tapi di ini toko baju. Iya nggak sih? Ramenya di toko baju gitu ya, udah masjid udah mulai sepi gitu kan. Nah tadi kan kita udah bahas tentang keistiqomahan, gimana caranya biar tetap konsisten gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita saking terlalu semangatnya di awal Ramadan gitu ya, sebenarnya mana sih yang harus kita utamakan tuh antara kualitas ibadah atau kuantitas ibadah dulu gitu. Karena kadang bingung gitu ya, kita pengen nih semua ibadah yang spesial di bulan Ramadan pengen kita gasin gitu, tapi ternyata kualitasnya jadi kurang gitu. Ya tahajudnya 12 rakaat tapi subuhnya jam 12 siang. Enggak subuh lagi mau. Iya, jadi kan saking semangatnya berarti ya, semangat banget nih. Semangat tidur. tahajudnya 12 rakaat tapi subuhnya jam 12 siang kan kayak Enggak sahur itu. iya udah nggak sahur, nggak subuh ya kan. Aduh. Udah kelewatan zuhur gitu. Ntar habis zuhur saking capeknya Tidur. sampai asar nunggu maghrib ya kan, ibaratnya emang dia ngejar kuantitasnya banyak tapi kualitasnya nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya gimana sih Kak, kita harus apa dulu yang dikejar gitu, gimana? Ini sebenarnya pertanyaan yang unik ya, karena Mita pun sempat nanya nih teman-teman dan Kak Muji ke guru ngaji Mita sendiri gitu ya. Baru aja kemarin nih, karena kita udah baru masuk Pas banget ya pertanyaannya. Masih fresh banget di kepala gitu ya. Kemarin pertanyaannya sama persis gitu ya, mana sih yang harus diutamain gitu, kualitas apa kuantitas? Dan tahu apa jawabannya adalah dua-duanya guys. Berat. Berat banget. Sumpah, jadi tapi ada jawaban rasional gimana? kenapa harus dua-duanya. Pertama, Ramadan itu cuma sekali setahun, ya kan? Dan spesial banget tadi ya udah kita bahas, dia BBB gitu, bukan bulan biasa. Istimewa banget gitu. Dan gak ada yang bisa menjamin tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan. Iya benar-benar. Ya kan, maksudnya kita lihat fenomena aja gitu ya teman-teman. Kamu kita nggak tahu gitu ya apakah kita akan dipertemukan lagi atau nggak dengan Ramadan gitu. Jadi ketika kita nih gitu ya dikasih kesempatan untuk ketemu Ramadan, sayang banget kalau cuman memilih antara kualitas dan kuantitas gitu. Berarti nggak bisa milih ya teman-teman ya. Adalah harus kita maksimalkan dua-duanya. Karena gini, ada hadis gitu ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu ya. Nomor hadisnya kalau nggak salah 1904 tentang keistimewaannya orang yang berpuasa. Jadi sebenarnya Rasulullah tuh bersabda gitu ya, manusia itu setiap amalan baik yang dilakukan gitu ya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah gitu. Terus ada range-nya nih Kak Muji, antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat teman-teman. Banyak. Tapi ada tapinya nih. Gimana tuh? Itu kan untuk semua amalan kebaikan ya, tapi ada pengecualian. Apa tuh? Untuk amalan puasa. Gimana tuh Kak? Jadi amalan puasa itu di hadis itu ya, Rasulullah menjelaskan Allah tuh berfirman gitu, kecuali amalan puasa, karena amalan puasa itu adalah langsung kepada Allah. Masya Allah. Tentang jawabannya, jadi Allah yang langsung ngasih gitu, rewardnya, halanya gitu. Dan itu di luar dari yang si 10 sampai 700 kali lipat tadi. Gitu. Karena katanya lebih banyak lagi gitu ya. Bisa jadi gitu ya, karena itu hak penuh Allah gitu. Tapi kayak Allah tuh menyatakan gitu ya di hadis tersebut kalau karena apa? Karena
waktu puasa gitu ya, kita itu nggak cuma nahan makan doang, tapi nahan hawa nafsu juga, Kamuji. Dan di situ tuh Allah nyampein gitu ya, kalau orang yang berpuasa itu teman-teman, Kamuji, bakalan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa tuh Yang pertama nih teman-teman, kebahagiaan ketika mereka berbuka. Pernah nggak sih nggak merhatiin gitu sensasi waktu kita buka puasa? Kayak semua makanan tuh nikmat. Kayak seteguk air aja tuh kayak Masya Allah, membahagiakan itu kan. Bener. Itu adalah nikmat teman-teman yang dikasih sama Allah, kebahagiaan. Dan yang kedua apa? Bertemu dengan Rob kita, bertemu dengan Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa gitu ya, itu akan punya jaminan gitu, ketemu sama Allah nanti. Keren banget. Terus yang terakhir nih, garis terakhir di hadis itu yang mungkin udah masyhur banget kita dengar gitu ya, kalau bau mulut orang yang berpuasa itu sama seperti bau minyak kasturi gitu, wangi banget gitu ya. Di Karena surga ya, kayak keutamaannya tuh sebaik itu. Nah, balik lagi ke tadi ya, kualitas dan kuantitas. Karena tadi ya, orang yang berpuasa itu punya banyak keistimewaan, Ramadan itu bulan yang istimewa, jadi kita harus memaksimalkan dua-duanya, antara kuantitas dan kualitas. Contohnya tilawah tadi misalkan gitu ya, kita mau khatam 2 kali gitu ya selama Ramadan, tapi kita ngajinya ngebut banget gitu ya. Batasan. Ibaratnya kayak tajwidnya ya diterabas aja udah gitu, nggak boleh gitu teman-teman. Gitu. Jadi tetap harus memperhatikan tajwid dan hak-hak hurufnya, tapi juga tetap kita usahain dimaksimalkan juga kuantitasnya, supaya apa tadi, dapat banyak pahala, karena berlipat ganda banget itu yang kita dapetin. Berarti kualitas dan kuantitas harus tetap dijamin dan terjaga gitu ya, karena kalau salah satu aja ya ada yang kurang gitu rasanya ya. Rugi rasanya. Iya bener gitu. banget. Jadi ya tips aja deh buat teman-teman, berarti targetnya jangan kebanyakan gitu. Nanti ibaratnya yang sebelum Ramadan nggak pernah tahajud, tiba-tiba pas Ramadan tahajud 12 rakaat bangun jam 12 siang, itu kan kayak gokil banget gitu ya. Jadi udahlah dicoba pelan-pelan gitu ya. Ya udah coba dulu 2 rakaat tahajudnya gitu ya, Kak, duhanya 2 rakaat juga gitu. Jadi jangan langsung gede banget gitu ya. Ibaratnya kita naik motor aja pakai gigi 1 dulu ya kan, untuk motor-motor yang pelan-pelan gitu. Motor-motor ini ya, Kak, motor-motor yang pakai gigi gitu ya. Kita start aja dari gigi 1 dulu nih, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya pas Ramadan kita langsung start dengan gas paling tinggi ya jungkir balik ya kan, nabrak gitu. Jadi emang harus perlahan pelan agar kualitas dan kuantitasnya dapat. Itu tipsnya Sobat Gen Z. Nah, terakhir nih Kak Mita. Apa tuh? Udah terakhir aja ya. Banget ya. Aduh. Oke. Apa kamu Ji? Yang terakhir. Mau dong tipsnya dari Kak Mita nih, supaya ibadah di bulan Ramadan kita ini makin terasa nikmat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tips untuk diri pribadi juga sebenarnya, maksudnya reminder ya, mengingatkan diri sendiri juga sebenarnya. Yang pertama mungkin niat kita yang diluruskan. Karena apa? Hadisnya kamu Ji? Ya. Segala sesuatu itu dimulai dari niatnya gitu ya. Jadi kita niatin gitu ya di awal gitu ya, mumpung ini masih hari pertama gitu ya, kamu Ji masih awal-awal banget. Tadi yang niatnya melenceng puasa biar cepat dapat apa jodoh misalnya, atau pekerjaannya makin rajin gitu ya. Kita perbaikin berarti lagi ya, niatnya dilurusin, tadi agak belok dikit gitu ya, terusin lagi. Kita luruskan niat dulu, murni untuk meraih ridho Allah gitu ya. Supaya apa? Supaya Allah jaga gitu, supaya tetap dalam koridor yang baik, koridor yang pas, dan kitanya juga diberikan apa ya, hidayah untuk tetap semangat gitu menjalani ibadah-ibadah yang udah kita targetan. Dan yang kedua itu tadi ya, konsistensi sih sebenarnya, nggak apa-apa paksa dikit mungkin dirinya gitu, yang tadi biasanya mungkin leha-leha abis sholat fardu gitu ya, abis sholat wajib, ayo kita paksa diri kita untuk tilawah misalkan gitu ya, atau untuk baca buku kah gitu, apapun itu yang bermanfaat dan jadi targetan tadi itu sih. Kamu Ji mungkin ada tips lagi? Siap. Tipsnya dari aku, tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa jangan ngegas ibadahnya. Ntar bangun subuhnya telat, jangan kebablasan, terbahaya lagi gitu ya guys. Jadi kesimpulannya kalau dari aku adalah ya, ibadah Ramadan tuh jangan biasa-biasa aja, buatlah luar biasa, tapi jangan ngegas juga, nanti ibadah yang lainnya kelewat gitu ya Kak Mita. Jangan lupa diluruskan lagi niatnya, dikonsistenin ibadahnya, supaya Ramadan ini makin nikmat dan juga makin berkah. Oke, itu aja Kak Mita pertemuan kita kali ini di Ramadan pertama. Seneng banget bisa sharing-sharing. Semoga teman-teman dapat insight yang bermanfaat gitu ya dari apa yang kita obrolin hari ini gitu. Oke. See you teman-teman, sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng Gen Z.
setiap pukul 15.30 Wita bersama saya Mujiati, dan insya Allah nanti akan ada narasumber-narasumber lain ya. Rame ya, Ya, rame, bakalan pokoknya rame. nanti tungguin aja gitu. Orang-orang spesial yang akan duduk di kursi panas ini ya. Kursi panas banget. Kita ada akan loh padahal. tanya-tanyain nih orang-orang. Oke, itu aja. Sekian dari kami berdua. Saya Mujiati. Saya Mita Supianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.